Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Sekali lagi jangan lupa keep your health, jaga kesehatan. 5M kamu pakai. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari corona yang sedang mewabah ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang penguatan ekonomi maritim oleh Sofyan Hadi. Ganteng kan? Oke. Kita lanjut. Apa sih penguatan ekonomi itu? Penguatan ekonomi adalah penguatan yang untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional. Makanya perlu penguatan ekonomi maritim dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah untuk mengembangkan ekonomi adalah potensi ekonomi maritim Indonesia, yaitu dari sektor pelayaran, perikanan, dan pariwisata bahari. Ya, ini adalah sektor apa ini? Perikanan ya. Nanti pelayaran apa sudah dibayangkan, dan pariwisata apa? Pariwisata bahari itu seperti apa saja? Nah, potensi ekonomi maritim ada dua istilah dalam potensi ekonomi maritim. Yang pertama adalah ekonomi kelautan. Dalam bahasa Inggris adalah marine economy. Adalah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan menghasilkan barang dan jasa. Itu adalah ekonomi kelautan. Apa sih contohnya? Ya kayak tadi ya, dilakukan di wilayah pesisir dan laut. Bisa pariwisatanya ya, bisa juga kayak tadi pesisir nangkap ikan seperti itu ya, menjala ikan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ekonomi maritim. Dalam bahasa Inggrisnya adalah maritime economy. Merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan, pengoperasian pelabuhan beserta industri. Jadi ekonomi maritim itu adalah ekonomi yang bangunan-bangunan yang lebih besar lah ya, industri-industri yang lebih besar. Itu namanya ekonomi maritim. Ingat, jangan lupa bedakan apa perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Di sini akan tahu. Nah, ini rumput laut ya. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut. Berarti ini masuk ke mana? Adalah ekonomi maritim. Ya. Ya. Industri ini nanti larinya buat apa? Untuk apa? Bagaimana cara buatnya begitu? Ya, untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal ya. Nah, terdapat 108 konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar. Nah, ini adalah pariwisata yang di bawah laut. Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi. Ini adalah SDA nih. Nah, paling sederhana untuk membangun satu ekonomi, 3 sebetulnya. Apa yang harus diproduksi, bagaimana berproduksi, untuk siapa diproduksi. Produksi dalam artian bukan dalam artian menciptakan, tapi kalau misalnya kayak rumput laut tadi, nah diproduksi, apa yang produksi. Nah, kalau misalnya dia Bunaken, berarti kedalaman laut,
Apa yang harus diproduksi? Apa sih, bukan produksi menghasilkan, tapi bagaimana kita merawat keindahan laut itu sehingga bisa diproduksi. Apa yang diproduksi dari keindahan alam bawah laut? Para wisatanya, keindahannya, itu maksudnya. Bagaimana memproduksinya? Ya kita merawat. Untuk siapa? Untuk mancanegara ataupun lokal yang berkunjung ke tempat wisata. Ya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN, poin B-nya. Nah, kita lihat dulu keprihatinan terhadap sektor kelautan. Kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Dengan demikian, iklan, bisnis, dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Bagaimana cara mengembangkan itu? Membangun kelautan itu ada 4 tujuan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan selaku pelaku usaha, khususnya para nelayan atau para pembudidaya. Ya, yang ketiga adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan yang seperti tadi. Produksi apa? Jadi yang merawat kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu tegaknya kedaulatan bangsa. Ini adalah tujuan dari pembangunan di bidang kelautan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia, perpelayaran. Nah, kita di Indonesia itu punya kapal seperti ini jarang. Kenapa? Bukannya tidak ada, tapi tidak dikembangkan dengan baik. Karena infrastrukturnya kurang. Ya, kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayar nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik, ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan, armada kapal nasional masih tergolong rendah. Jadi masih belum berkompeten di situ. Itu adalah kondisi ekonomi dalam sektor pelayaran. Nah, sektor perikanan. Nah, sektor perikanan, potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar. Karena kita mempunyai luas laut kedua dari dunia. Dan sepatutnya itu menjadi negara industri kalau bisa diolah. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Kenapa? Karena tadi, kalau kita sekarang sektor perikanan itu bagus, bukan kita yang ngolah tapi asing. Kita hanya pembantu, kita hanya bantuin. Yang sekarang kenyataannya seperti itu. Makanya kenapa devisa buat perikanan itu sedikit. Nah, sektor pariwisata bahari. Nah, pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda, benar, yang dapat menyerap tenaga kerja sekitar daerah pariwisatanya, meningkatkan pendapat masyarakat, wisatawan bisa datang berasal dari luar negeri, akhirnya meningkat devisa. Cuman itu banyak tuh dampak positif dari pariwisata bahari untuk membangunkan jiwa, cinta budaya bahari, cinta kelautan. Tapi sekali lagi, namun demikian hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang. Kenapa? Karena belum ada keseriusan pemerintah untuk menggarap itu, atau masyarakat tidak diberikan edukasi untuk bagaimana mengembangkan pariwisata bahari. Kalau semua bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah, maka suatu saat pariwisata bahari akan maju di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana strateginya atau kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia ini?
pengembangan ekonomi maritim itu perlu ditingkatkan dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, jadi pengembangan itu sangat diperlukan. Besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan oleh kita secara optimal. Maka kemarin-kemarin dengar-dengar ada juga yang jual pulau. Saking apanya? Saking pemerintah dan masyarakat tidak saling bersinergi, tidak menjaga kedaulatan atau kepulauan-pulauan kita. Ini sebetulnya jadi PR kita selaku bangsa Indonesia, ya. Nah, pada tahun 2014 kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto itu hanya sekitar 20. Padahal negara-negara kecil kayak Jepang, Norwegia itu 30%. Kecil negaranya, tapi menghasilkan bruto keuntungan kelautan itu 30% di atas kita. Kan malu kita sebetulnya, ya. Jadi ya harapannya, ayo, kita belum mampu, tapi mulai dari sekarang pahami, jaga laut kita. Banyak caranya, dengan menjaga kebersihannya, niatkan bahwa maritim Indonesia itu akan menjadi lebih unggul di dunia. Nah, ini dia. Jadi ketika kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia itu ditandai dengan perubahan paradigma dari pembangunan berbasis daratan, land based development, menjadi pembangunan berbasis kelautan, ocean based development. Baru setelah itu memacu berbagai produk kebajikan publik, infrastruktur, sumber daya finansial yang terintegrasi atau terpadu menunjang pembangunan kelautan. Kita belum ada, masih belum ada. Tapi mudah-mudahan ketika banyak yang sadar tentang pentingnya maritim, tentang pentingnya kelautan, maka Indonesia akan berubah jadi lebih baik. Kenapa? Karena kita dikenal dari dulu adalah negara maritim, negara kelautan. Makanya ada lagunya, nenek atau kakekku seorang pelaut. Nah, itu bukan sekedar lagu, tapi itu adalah mengingatkan kembali bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang dilingkungi atau dikelilingi oleh lautan. Seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi maritim kita itu masih perlu dibenahi, masih perlu pembenahan. Kenapa? Dampaknya banyak. Kita bisa lihat masih banyak kemiskinan di nelayan, masih banyak orang-orang pesisir miskin. Harusnya ketika kelautan ini berjalan dengan baik, maka nelayan-nelayan itu akan makmur. Baru itu berhasil programnya. Baru berhasil mengembangkan ekonomi maritim atau ekonomi kelautan. Baru luar biasa dahsyat. Seperti itu. Baik, ya, itu adalah sedikit tentang pengetahuan ekonomi maritim. Ini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Catat, setelah itu dipoto, kirim di GCR atau Google Classroom. Nah, ini tugasnya tadi, tugas yang tadi dijelaskan dirangkum. Jangan singkat, tulis, ya, 2 lembar. Kalau 1 lembar, apalagi sedikit, ya nilainya juga sedikit. Ya, terus yang kedua, jelaskan kegiatan apa yang ada di 2 gambar tersebut. Nanti gambarnya muncul di sini. Nah, ini gambarnya. Oke, jelaskan kegiatan apa. Terus yang kedua, apakah menurut kalian kegiatan 2 gambar ini termasuk kegiatan maritim? Jelaskan alasannya. Oke, yang keempat, apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Dan berikan 5 contoh aktivitas ekonomi maritim. 5 contoh, jangan kurang, lebih bagus. Oke, anak-anakku, siswa yang hebat, selamat mengerjakan, selamat berjuang, kerjakan dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi, we'll meet again next week.
Thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya. And selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.